Hukuman tajwid bacaan panjang atau mad. Memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif dan 4 harokat, dan 3 alif atau 6 harokat. Ada bermacam-macam, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Mad artinya panjang, dan tabi'i artinya biasa. Hukum bacaan disebut mad tabi'i, yakni apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa huruf berharokat dhammah dan sesudahnya terdapat huruf waw sukun, huruf berharokat kasroh dan sesudahnya terdapat huruf ya sukun, dan huruf berharokat fathah dan sesudahnya terdapat huruf alif yang dengan 2 harokat. Huruf-huruf waw, ya, dan alif disebut huruf mad. Cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif dengan 2 harokat. Contoh dhammah bertemu dengan waw sukun. Ketika dhammah ya menemu waw sukun, itu contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minun. Dan ada juga di surah Al-Baqarah ayat 6, yaitu tungzirhum la yu'minun. Untuk contoh huruf berharokat kasroh bertemu ya sukun itu ada di surah An-Nas ayat 5, dengan mana huruf zal berharokat kasroh menemu ya sukun, yaitu allazi waswisu. Dan untuk contoh fa berharokat kasroh menemukan ya sukun itu di surah An-Nas dengan ayat yang sama juga, yaitu ayat 5. Fi sudurin nas. Dan untuk contohnya huruf berharokat fathah menemukan dengan huruf alif. Contohnya ada di surah An-Nas ayat 1 ketika nun berharokat fathah menemukan alif. A'udzu birabbin nas. Dan untuk contoh ketika ro berharokat menemukan alif itu ada di surah Al-Baqarah ayat 2. Bula roiba fihi. Hukum tajwid mad kedua itu mad wajib mutasil. Mad artinya panjang, dengan wajib artinya harus, dan mutasil artinya bersambung. Hukum bacaan disebut mad wajib mutasil, yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat hidup di dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat, atau 2,5 kali panjang mad tabi'i. Contoh mad tabi'i bertemu dengan hamzah itu ada di surah Al-Quraisy ayat 2 ketika mad tabi'i ta menemukan hamzah berharokat kasroh. Rihlatash syita. Dan untuk mad tabi'i fa menemukan huruf hamzah berharokat fathah itu ada di surah Al-Bayyinah ayat 5. Hunafa. Untuk mad tabi'i ha menemukan huruf hamzah berharokat dhammah itu ada di surah Al-Baqarah ayat 13. Humus sufaha. Dan untuk contoh mad tabi'i ra bertemu dengan hamzah berdhammah itu ada di surah Al-Ma'un ayat 6, yaitu yura'un. Dan untuk mad tabi'i jim itu ketika menemukan huruf hamzah fathah ada di surah Al-Nasr ayat 1. Iza jaa. Untuk hukuman mad ketiga itu ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang dengan jaiz artinya boleh. Munfasil artinya terpisah. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil, yakni apabila mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib mutasil, tetapi boleh dipanjangkan seperti panjang mad tabi'i. Contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 9, yaitu illa anfusahum. Dan juga surah Al-Baqarah ayat 11, yaitu qalu innama. Dan juga di surah Al-Baqarah ayat 12, yaitu
ala innahum. Dan untuk contoh terakhir itu ada di surah Al-Baqarah ayat 13, yaitu kama amana. Sekarang untuk hukuman tajwid keempat itu hukuman mad lazim mukhafaf kilmi. Mad artinya panjang, dengan lazim artinya pasti. Mukhafaf artinya diringankan, dan kilmi berasal dari kata kalimah, artinya kata atau kalimat. Hukum bacaan disebut mad lazim mukhafaf kilmi, yakni apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun tidak di akhir perkataan. Cara membacanya seperti mad lazim mutsaqal kilmi, dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Di dalam Al-Quran, yang menurun hukum ini hanya ada satu contoh yang ada di 2 tempat dalam surah Yunus, yaitu ayat 51. Amantum bihi al-ana. Dan di surah Al-Yunus ayat 91, yaitu al-ana wa qad asaita. Untuk mad kelima itu kita punya mad lain. Mad artinya panjang, dengan lain atau lain artinya lunak atau lemas. Hukum bacaan disebut mad lain. Apabila ada huruf mad, baik berupa waw sukun atau ya sukun, didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya dengan lunak dan lemas. Ini contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba. Di sini huruf linnya bisa ditemukan ketika ya sukun didahului oleh ro berharokat fathah. Dan untuk contoh kedua itu dalam surah An-Nisa ayat 4. Huruf linnya bisa ditemukan dalam pertengahan kalimatnya ketika huruf shin berharokat fathah menemukan huruf ya sukun. Seperti fa'ing tibna lakum ang syai'. Dan untuk hukum mad ke-6 kita punya mad aridul lisukun. Mad artinya panjang, dengan aridul artinya tiba-tiba berada. Li artinya karena, dan sukun artinya mati. Hukum bacaan disebut mad aridul lisukun, yakni apabila ada mad tabi'i atau mad lain dan sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti. Cara membacanya ada 3 macam. Yang lebih utama dibaca panjang, 3 alif atau 6 harokat, sama dengan mad wajib mutasil. Dan cara kedua itu yang pertengahan sedang, yakni dibaca 2 alif atau 4 harokat, 2 kali mad tabi'i. Dan cara ketiga yaitu yang pendek, yakni boleh hanya dibaca 2 harokat seperti mad tabi'i. Contohnya ada di surah Al-Fil ayat 1, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan juga ada di ayat 3 dalam surah yang sama, yaitu wa arsala alaihim tayran ababil. Dan untuk hukuman terakhir mad silah qasirah. Mad artinya panjang, dengan silah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Hukum bacaan disebut mad silah qasirah, yakni apabila ada huruf ha dhamir kata ganti orang atau benda ketiga yang berupa bihi ha berada sesudah huruf hidup atau berharokat, dan sesudahnya tidak bertemu atau dihubungkan dengan huruf bersukun atau huruf bertasydid dan atau huruf alif. Cara membacanya dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harokat atau seperti panjang mad tabi'i. Contohnya ada di surah Al-Lahab ayat 2. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan untuk contoh kedua itu dari surah yang sama ayat 4. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan untuk contoh ketiga itu dari surah Al-Qaryah ayat 9.
fa ummuhu hawiyah. Dan untuk contoh terakhir itu ada di surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekian dari saya. Saya ingin mengatakan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Saya juga ingin mohon maaf untuk video ini jika videonya kurang materi dan kurang jelas informasi. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.